Yang pasti sholat itu inna sholata tanha Ya. anil fahsya'i Wal wal munkar. munkar. Ya. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Munkar. Kok masih ada orang yang sholat mengerjakan kemunkaran? Ya. Gitu. Masih ada. Ya memang ada seperti itu, tapi ketika dia sholat, dia nggak mengerjakan kemunkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Guru Sejarah 30 Hari Cerita Ramadan. Hari ini kita akan dengarkan hikmah atau tausiah deh ya, atau ngobrol-ngobrol aja kita dengan Cing Darwan. Ini adalah teman atau partner saya, guru agama di sekolah. Assalamualaikum Cing. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, ini senior saya nih. Dan saya kalau ngobrolin tentang agama, selain kemarin kan ada Pak Jama, ada Pak Yajid, nah ada sama Pak Darwan juga, tapi saya sering manggil beliau Cing Darwan. Nah, untuk saat ini saya tuh pengen nanya-nanya tentang sholat. Cing Darwan, Ya, sholat tuh kenapa sih harus sholat kita tuh sebagai manusia? sholat itu kebutuhan manusia, Iya, bukan kebutuhan Allah, kebutuhan manusia. kebutuhan manusia. Iya. Supaya apa? Supaya tenang jiwa, Iya. ala bidzikrillah Iya. tatma'innul qulub. Yang kedua, buat kesehatan jasmani, Mm-mm. ya kan? Dari gerakan-gerakan kita sholat itu, semua persendian kita itu bergerak, jadi lebih menyehatkan badan kita Jasmani, jasmani. batiniah, lahiriah, Tadi terus? menenangkan jiwa kita, Iya. ya kan? Batin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tuh, Itu kan mengingat Allah, dan sebaik-baik mengingat Allah itu ya sholat. sholat. Nah, kalau perintah sholat sendiri, Cing, gimana tuh munculnya, Cing? Perintah sholat itu ada di dalam hadis, ada di Al-Quran. Ya, Ya, di Al-Quran misalnya aqimis sholat. hakimus sholat, tegakkan sholat. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ada juga aqimis sholat inna sholata Tanha, kanat alal mu'minina kitaban mawquta. ya, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. banyak ya di Al-Quran, Banyak di Al-Quran. berayat-ayat berarti ya. Jadi yang dijelaskan dari segi ketentuan waktunya, Iya. dari segi apa itu tadi itu. Rukun-rukunnya. Kemudian hadis juga banyak. Iya. Ya. Hadis itu as-sholatu imaduddin. Iya. Sholat itu Salat tiang. itu adalah tiang agama. Mm-mm. Paman aqoma faqad aqomadin. Ya. Barang siapa menegakkan sholat, maka dia adalah penegak daripada agama. Alhamdulillah. Waman tarokaha faqad hadamadin. Dan barang siapa meninggalkan sholat, dia sebetulnya peruntuh agama. Nah, gitu. Bisa hancur ya semuanya ya. Nah, aku tuh pernah dengar ini cerita bahwa kan rukun Islam 5 nih, Ceng. Yang ada syahadat, sholat, zakat, puasa, sama pergi haji. Nah, di antara semuanya ini hanya satu yang tidak apa namanya? Yang tidak melalui malaikat Jibril perintah sholat ini. Yaitu Nabi sampai langsung harus ketemu Gusti Allah katanya, Ceng. Oh, itu sholat tuh Iya kan? itu satu yang paling istimewa. Iya. Istimewa gimana tuh? Semua paling istimewa. Kalau Allah memerintahkan haji, Ya. turun Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Betul. Zakat begitu juga, haji. Nah, tapi kalau sholat Mm-mm. enggak seperti itu. Nabi yang langsung menghadap Allah mengambil SK-nya. SK-nya ya. Iya. SK-nya bukan di bank nih, Cing. Iya. SK apa yang di bank? SK PNS. Jadi langsung. Ini luar biasa. Mm-mm. Sholat ini
bahkan dapat mensucikan, membersihkan badan kita. Kenapa? Karena dia dalam waktu sehari semalam kita itu membasuh atau berwudu itu 5 kali. Itu membersihkan daripada kotoran-kotoran ada pada badan kita. Betul. Coba bisa dibayangkan kalau misalkan kita dalam waktu 24 jam itu nggak kena air, itu seperti apa? Seperti apa rasanya, gerahnya, keringetannya. Aduh, bau cing. Iya. Kalau dia sehari 5 kali, ya pasti tidak ada lagi yang tersisa kotoran. Betul. Iya. Itu sholat, makanya sangat istimewa sholat itu. Beriringan ya antara sholat dengan wudhu tadi ya. Iya, Wudhu buat mensucikan, membersihkan badan kita. Sholatnya juga untuk jiwa dan jasmani kita tadi ya, Cing ya. Juga untuk kedisiplinan sholat itu. Oh, disiplin gimana tuh? Iya. Kenapa kata aqimis sholat? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikan sholat. Sholat itu waktu-waktunya sudah ditentukan. Betul. Jadi kita nggak semau kita. Nah, gitu kan. Misalnya kita sholat zuhur jam berapa tuh? Dari jam katakanlah jam 12 sampai jam setengah 3 ya. Tapi yang lebih utama tentu yang di awal. Kemudian asar sampai menjelang gelapnya malam. Berarti sampai menjelang waktu maghrib. Iya. Dari maghrib sampai isya. Paling pendek. Jadi ada 5 waktu sholat itu. Meskipun di sana disebutkannya aqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Dirikan sholat dari setelah tergelincir matahari ila ghasaqil lail sampai gelap malam. Iya. Wa qur'anal fajr dan sholat subuh. Betul. Nah, ini ada rangkaian, ada guliran waktu nih. Iya. Tergelincir matahari itu apabila bayang-bayang kita tuh sudah sedikit berada di sebelah timur kita. Maka itu artinya masuk waktu zuhur. Nah, di sana itu nggak disebutkan asar jam berapa, Nggak ada jam. maghrib jam berapa, isya jam berapa, cuma ila ghasaqil lail. Iya. Sampai gelap malam. Nah, di situ ada rangkaian waktu 4. Iya. Ada asar, ada maghrib, nah isya ghasaqil lail. Pas malamnya. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya. Iya. Makanya kemarin ada Cing tentang apa yang di kutub utara atau di mana gitu. Dia tuh puasanya cuma sejam. Ya. Nah, dia berarti yang ngikutin itu kan ya. Yang jam-jam itu. Jadi dia tuh sholat itu dalam satu waktu. Ada 3 sholat yang dalam satu waktu gitu. Asar, maghrib, isya gitu. Kalau nggak salah atau apa. Ya. Karena waktu siangnya cepet banget. Gitu. Nah, yang saya maksudkan tadi itu, ila ghasaqil lail tadi itu. Gelap malam itu apa maksudnya? Apa tuh? Gelap malam itu apabila matahari berada 17 derajat di bawah ufuk barat. Nah, itu 17 derajat tuh. Kalau misalkan nih asar jam 3:30, maghrib jam 6. Ya. Ini belum malam nih maghrib nih. Iya. Nah, ghasaqil lail itu apabila matahari berada 17 derajat di bawah ufuk barat. Ya. Nah, pada saat itulah sudah tidak ada lagi syafaq, tidak ada lagi warna merah di udara. Nah, itu jatuhnya jam berapa? Ya kalau maghribnya jam 6, 17 derajat di bawah ufuk, berarti jatuhnya sekitar jam 7-8 menit. Oh. Karena 1 derajat itu 4 menit. Iya. Ya, jadi 60 menit ditambah 2 kali 4, 8. Jadi jam 7, 8 menit, nah itulah gelap malam. Iya.
Itu ilmu falak belajarnya ya, Cing? Yang begitu tuh. Ya, astronomi. Astronomi ya, ilmu falak ya. Jadi, Dulu kalau apa? Bapak kalau Cing belajar di kuliahan berarti ya, begituan ya. Ada ya pelajarannya. ada tentang Ada ya? waktu-waktu sholat. Waktu sholat ya. Jadi ya pas kuliah mungkin dulu diajarin dulu dasarnya teh gimana ya? Ya, Tentang terutama waktu-waktu tentang sholat juga ya. waktu-waktu sholat. Iya, Asbabun waktunya sholat tuh gimana? karena ada orang yang mengatakan nggak ada sholat 5 waktu di Al-Quran, nggak ada. Oh iya. Gitu. Karena memang kalau dilihat dari ayat itu nggak ada. Oh Cuma di waktu itu cuma menyebut tiga waktu. Iya. Apa itu? Liduluki syamsi ila gusakilail wa Qur'an al-fajr. Nah, tiga Iya. tuh. Qur'an al-fajr itu waktu subuh maksudnya, ya. Tapi di situ Nabi mencontohkan solu kama ra'aitumuni usolli. Iya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Bagaimana Iya. Nabi sholat? Nabi sholat zuhur jam sekian. Setelah itu ada lagi waktu sholat yang namanya asar jam Asar. sekian. Setelah itu ada lagi yang namanya sholat maghrib jam sekian. Iya. Setelah itu baru ada isya. Nah Isya. itu isya itu. Betul. Lain. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada di Al-Quran sholat itu 5 waktu, ya di Al-Quran memang kalimatnya begitu. Tapi lihat kata Nabi, solu kama ra'aitumuni usolli. Iya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Nah itu penjelasan dari Nabi. Iya. Terus Cing, aku tuh suka ada ingat jokes ustadz saya dulu tuh, guru ngaji saya nyuruh ke saya tuh sholat tuh penting deh sholat. Kamu tuh kalau nggak sholat tuh tiang agama tadi yang benar kata Cing, bisa ngenumpiin agama kalau kamu nggak sholat. Kalau kamu bulan puasa pun nih, sekarang kan kita bulan puasa nih, anak-anak bulan puasa tapi nggak sholat, ninggalin sholat, puasanya nggak diterima. Sepenting itulah sholat katanya. Bayangin nih, Islam aja katanya singkatan katanya Cing ya. I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib katanya Cing. Gitu Cing, bercandaan ustadz zaman dulu. Pinter-pinter. Iya kan? Pinter-pinter itu. Ustadz zaman dulu ya. Pinter-pinter aja. Jadi deh gitu. Berarti bener. Yang pasti sholat itu inna sholata tanha Iya. anil fahsya'i Wal wal munkar. munkar. Ya. Sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Munkar. Kok masih ada orang yang sholat mengerjakan kemunkaran? Ya. Gitu. Masih ada. Ya memang ada seperti itu. Tapi ketika dia sholat, dia nggak mengerjakan kemunkaran. Betul. Kita memang Heeh. disuruh meminta oleh Allah itu, dan meminta itu kita nggak punya, kita katakanlah kita miskin nih, Yeah. kita minta kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki yang banyak. Itu minta, pedagang nggak laku, ya Allah saya minta dagangan saya supaya laku. Tapi bukan begitu. Yang namanya orang berdoa kepada Allah tuh itu apa? Wasta'inu Ya. bisobri Wassalah. wassalah. Innaha lakabiratun ila alal khasyiin. Ya. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu memang berat. Ila alal khasyiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Gitu. Jadi minta yang terbaik kepada Allah tuh ya dengan sholat. Iya. Gitu. Setelah itu bagaimana? Sabar. Jangan meminta seperti orang makan sambal. Langsung digigit, langsung pedas. Iya, gitu. Saya ini udah lama ibadah, kok juga saya udah lama berdoa, kok enggak juga ada tanda-tandanya dikabulkan. Ya. Bisa beri sabar. Ya. Ya, sabar. Karena Allah mengabulkan itu kan sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita nanti bahkan kadang-kadang bisa jadi berefek nggak baik gitu. Betul. Iya. Orang susah minta kaya, dikasih kaya lupa diri. Tapi Allah lihat nih, ini orang nih kan kalau dikasih kaya nih bahaya nih. Ya. Jadi sesuai dengan keinginan Allah. Keinginan Allah. Dan doa itu ketika dia dikasih cash dikabulkan di akhirat, ya. Ada yang seperti itu, tapi memang seperti tadi ya, nggak seperti makan sambal gitu. Yang tidak dikabulkan di akhirat itu kan menjadi simpanan dia buat akhirat. Betul. Iya, jadi kita mah tetap aja ya berdoa, mah tetap berdoa aja gitu. Kan ya dengan sabar tadi ya. Ya mintalah kamu kepada aku, kata Allah. Ya pasti akan aku
kabulkan, akan aku dengar, aku ijabah. Sip. Cing, terakhir nih Cing, kita kasih pesan Cing buat mungkin anak-anak kita juga banyak nih yang nonton kita nih. Oh iya, Tentang sholat ini Cing. yang pasti gini ya anak-anakku nih, mudah-mudahan ada yang nonton. Pekerjaan apapun pekerjaan kita, Ya. apalagi sebagai pelajar, satu, sholat jangan pernah ditinggalkan. Kenapa? Ya tadi, sholat itu tiang agama. Kalau kamu melaksanakan sholat, kamu penegak agama. Kalau kamu tidak melaksanakan sholat, kamu peruntuh agama. Jadi Islam itu bakal tegak kalau umat Islamnya melaksanakan sholat dengan baik. Islam itu akan runtuh kalau umatnya nggak menjaga sholat. Sip. Betul, sepakat. Seperti itu. Nah, dengerin ya semuanya ya. Ini juga pengingat juga buat saya, Cing. Pribadi saya, semoga juga apa yang kita obrolin nih tadi, Cing, banyak manfaatnya. Bukan buat saya doang, tapi buat semua yang menonton. Pokoknya buat semua penonton, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa jadi amal jariah lah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian juga ambillah pokoknya semuanya yang bagus-bagusnya ya. Kalau ada yang bercanda-bercanda tadi itu mah hanya sebagai jokes saja ya, Cing ya. Iya. Ya. Intinya kami mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Sampai sini dulu berarti ya Cing ya kita ya. Nanti kita next bahas-bahas lagi yang lain. Oke, Terima kasih atas siap. waktunya Cing Darwan. Ya, sama-sama. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.